Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. كما قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jemaah sedang jemaah yang sama-sama menghadap Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Rabb yang senantiasa memberikan karunia dan nikmat yang tak terhingga kepada hamba-hamba. Di antara nikmat yang agung, adalah nikmat-nikmat dari Islam. Yang dengan nikmat ini maka seseorang dapat dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari api neraka. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada panutan kita, suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, dari kerabatnya, para sahabatnya, para tabi'in, serta orang yang diajarkan dari sunnah. Jemaah dan jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai amalan yang didawamkan, yang senantiasa diistiqomahkan, walaupun amalan itu sedikit. Maka istiqomah ini penting di dalam Islam. Dalam sebuah hadis, Nabi yang mulia bersabda, "Inna ahabbal a'mal ila Allah adwamuha wa in qalla." Yang artinya, sesungguhnya amalan-amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adwamuha, yang dilakukan terus-menerus, dilakukan secara istiqomah. Wa in qalla, walaupun amalan itu sedikit, itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim hendaklah dia melakukan kebaikan dan berusaha istiqomah dalam kebaikan. Jangan sampai ketika dia beramal, dia tidak istiqomah. Dia melakukan banyak, tetapi dia langsung meninggalkan. Apalagi kita setelah meninggalkan bulan suci Ramadan yang sebelumnya Allah Subhanahu wa taala telah melarang diri kita kaum muslimin agar terbiasa melakukan kebaikan-kebaikan dan menahan hawa nafsu. Salat qiyamul lail, tarawih setiap malam, membaca Al-Quran setiap hari, serta salat berjamaah di masjid, itu menjadi hal yang biasa dan mudah di bulan suci Ramadan. Maka alangkah baiknya jika amalan-amalan itu terus dipertahankan, tetap istiqomah dalam kebaikan itu di bulan-bulan ini. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah Al-Fussilat ayat ke-30, Allah memberitahukan kabar gembira bagi orang-orang yang mereka mampu istiqomah dalam ketakwaan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah akan janjikan kepada mereka surga dan para malaikat rahmat akan turun kepada mereka memberikan kabar gembira. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihim al-malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Yang artinya, innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang mereka berkata, Rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa taala. Tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqomah dalam keimanan, ketakwaan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tatanazzalu 'alaihim al-malaikah, para malaikat rahmat akan turun kepadanya. Saya memberikan kabar gembira, alla takhafu wa la tahzanu, janganlah kau takut dan janganlah kau bersedih. Wa abshiru bil jannah, dan berbahagialah engkau dengan kabar gembira surga bagimu yang telah Allah janjikan kepadamu. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menjelaskan kabar gembira dari Allah bagi orang-orang yang mereka mampu istiqomah dalam ketakwaan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seharusnya seorang muslim dia berusaha istiqomah dalam ketaatan. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada beberapa kiat agar mampu istiqomah dalam kebaikan. Kiat yang pertama adalah senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keistiqomahan. Allah dan Rasulnya mengajarkan doa itu. Bahkan salah satu doa istiqomah, meminta istiqomah adalah ketika seseorang membaca surah Al-Fatihah. Ketika ia membaca ihdinas siratal mustaqim, ihdinas, ya Allah tunjukilah kami siratal mustaqim, jalan yang lurus. Para ulama menjelaskan kata dari ihdinas siratal mustaqim, yang pertama, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Kemudian arti yang kedua permohonan itu adalah, ya Allah setelah kami diberikan jalan yang lurus, maka istiqomahkan kami dalam kebaikan itu. Dan arti yang ketiga, permintaan yang ketiga adalah, ya Allah setelah kami istiqomah dalam kebaikan itu, kemudian bukalah pintu-pintu kebaikan yang lain. Inilah arti ihdinas siratal mustaqim yang senantiasa dibaca oleh kaum muslimin
ketika mereka melakukan sholat. Begitu pula Nabi mengajarkan, bahkan doa yang paling sering dipanjatkan oleh Nabi kepada Allah adalah doa dimintakan istiqomah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala ta'ati. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dzikr. Wahai yang membolak-balikan hati, ya Allah, tsabbit qalbi, teguhkanlah hatiku dalam ketaatan kepadamu. Inilah doa yang paling sering Rasulullah panjatkan kepada Allah, minta diberikan istiqomah. Karena setiap kita tidak ada yang tahu. Boleh jadi sekarang istiqomah, kemudian di hari yang lain berbalik hati itu dalam keburukan Allah. Oleh karenanya, betapa pentingnya seorang muslim senantiasa meminta, memanjatkan doa kepada Allah agar diberikan keistiqomahan dalam ketaatan dan kebaikan. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, dia untuk mendapatkan istiqomah adalah senantiasa menghadiri majlis ilmu, majlis zikir. Karena dengan menghadiri majlis ilmu yang di dalamnya dibacakan ayat-ayat Allah, sabda-sabda Nabi, maka akan memperkokoh keimanan, memotivasi untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Dan Nabi yang mulia SAW memerintahkan, menganjurkan agar mendatangi majlis-majlis ilmu. Bahkan Nabi mengatakan majlis ilmu adalah riyadul jannah, taman-taman surga. Dalam sebuah hadis Nabi bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah," jika kalian melewati taman-taman surga, faldahu, maka singgahlah, datanglah, masuklah ke dalamnya. Qalu wa ma riyadul jannah? Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa riyadul jannah? Apa yang dimaksud taman-taman surga?" Kata Nabi menjawab, "Bilalul dzikir," yaitu halaqah zikir, majlis ilmu, majlis zikir. Itulah yang disebut taman-taman surga, yang dapat memperkokoh keimanan, memberikan semangat dan motivasi untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Bahkan dalam sebuah hadis, Nabi memberikan kabar gembira bagi mereka yang senang duduk di majlis ilmu, bahwasanya Allah akan berikan kepada mereka ketenangan, Allah akan berikan rahmat kepada mereka, akan dibawakan oleh para malaikat, dan akan dibangga-banggakan oleh Allah di hadapan para malaikat. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihim sakinah wa ghashiyatuhum rahmah wa 'arafathumul malaika wa tamallahu biman. Yang artinya tidaklah berkumpul suatu tahun di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah. Yatluna kitaballah, mereka membaca, mempelajari kitab Allah Al-Qur'anul Karim dan saling mengajarkan satu sama lain. Maka illa nazalat alaihim sakinah, melainkan akan turun kepada mereka ketenangan. Allah berikan ketenangan di dalam hati mereka. Wa ghashiyatuhum rahmah, dan bertujuan rahmat dari Allah bagi mereka. Allah berikan mereka ilmu, hidayah, istiqomahan. Wa hafathumul malaikah, dan para malaikat akan mengelilingi mereka. Bukan hanya mengelilingi, tapi mendoakan kebaikan serta ampunan bagi mereka. Wa dzakarallahu fi man indah, dan Allah akan menyebut-nyebut nama mereka dibanggakan di hadapan para manusia. Ini bukan hal bagi orang-orang yang mereka senang duduk di majlis ilmu. Oleh karenanya, fardahu, adalah seseorang senang untuk hadir di majlis ilmu. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya untuk mendapatkan keistiqomahan, selain berdoa, senantiasa berdoa kepada Allah, duduk di majlis ilmu. Kemudian yang ketiga adalah berteman dengan teman yang baik, yang memberikan semangat, yang memberikan motivasi untuk melakukan kebaikan dan istiqomahan. Dan ini Allah merintahkan kepada kaum muslimin agar kaum muslimin mereka bersama-sama orang yang soleh, berteman dengan orang-orang yang soleh, yang baik, yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala.
Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Kahfi ayat ke-28. Kata Allah, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha." Wasbir, dan bersabarlah kamu bersama orang-orang soleh yang mereka senantiasa berdoa beribadah kepada Rabb mereka di pagi hari dan di petang hari. ولا تعد عينك أنتم تريد زينة الحياة الدنيا. Dan jangan kau berpaling dari mereka karena kau menginginkan dunia. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. Dan jangan kamu taati, jangan kamu bersama orang-orang yang hati mereka telah kami lalaikan dari ingat kami. Orang-orang yang lalai. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. Dan mereka yang mengikuti hawa nafsu. Dalam ayat ini Allah SWT memerintahkan kaum muslimin agar bersama-sama orang-orang yang soleh dan jangan sampai berpisah dengan mereka. Dan Allah memperingatkan jangan sampai mengikuti orang-orang yang hati mereka lalai dengan Allah, bahkan mereka hanya mengikuti hawa nafsu mereka. Sebenarnya dengan Allah Subhanahu wa taala, berapa banyak nanti di akhirat kelak yang dahulunya di dunia mereka bersahabat baik, tetapi mereka menyesal ketika di akhirat. Seperti kisah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila." Celakalah aku, seandainya saja aku dahulu tidak menjadikan dia teman baikku. Kenapa? Laqad adallani 'anil dzikri ba'da idja'ani. Sungguh temanku itu dahulu di dunia telah menyesatkanku dari mengingat Allah, dari mengingat Al-Qur'anul Karim setelah datang peringatan kepadaku. Wa kana asy-syaitanu lil-insani khadula. Begitulah setan selalu menipu manusia. Oleh karenanya seorang muslim dia harus memperhatikan siapa teman baiknya. Bahkan Nabi memerintahkan dalam berteman baik, berteman dengan teman yang baik. Al-Qur'anu ala dini khalili. Seseorang itu agama seseorang itu dilihat dari teman baiknya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka Nabi falyanzur adalah memperhatikan siapa teman baik. Jangan sembarangan dalam berteman dengan orang yang baik yang memberikan semangat untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah semoga di bulan Syawal ini kita tetap diberikan istiqomahan sehingga kita senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Fa ya
إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة وآتوا الصلاة الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله يا الله الله الله
الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة الله يا الله الله الله